Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Bu Nova di video pembelajaran IPA. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kamu berusaha mendorong tembok? Apakah tembok tersebut bergerak? Meskipun kamu merasa lelah dan berkeringat, namun saat kamu mendorong tembok tersebut, dikatakan bahwa kamu tidak melakukan usaha sama sekali atau usahanya bernilai nol. Mengapa demikian? Karena ketika kita mendorong tembok tetap diam dan tidak mengalami perpindahan. Apabila besarnya gaya dan perpindahan ada yang bernilai nol, maka usaha tersebut juga akan bernilai nol, atau dengan kata lain, kita dianggap tidak melakukan usaha. Jadi, kita definisikan bahwa usaha adalah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah sepanjang garis lurus dan searah dengan arah gaya. Semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya usaha atau W ditentukan oleh besar gaya yang diberikan pada benda atau F dan besar perpindahannya atau delta S. Secara sistematis dapat dituliskan rumus W sama dengan F dikali delta S, dengan W adalah usaha satuannya Joule, F adalah gaya satuannya Newton, dan delta S adalah perpindahan satuannya meter. Agar kamu lebih memahami konsep dan penerapan rumus usaha, ayo kita selesaikan soal berikut ini. Dua orang mendorong sebuah mobil dengan gaya sejumlah 400 Newton sehingga mobil tersebut berpindah sejauh 20 meter. Berapa besar usaha yang dilakukan kedua orang tersebut? Sehingga diketahui F adalah 400 Newton, delta S adalah 20 meter, maka dengan rumus W sama dengan F dikali delta S, besar usaha yang dilakukan oleh kedua orang tersebut adalah 8000 Joule. Lantas berapa besar energi kedua orang itu jika dibutuhkan waktu 20 sekon untuk mendorong mobil tersebut? Laju energi atau daya adalah besar energi yang digunakan pada setiap detik, sehingga dapat ditentukan dengan membagi besar usaha dengan selang waktu. Atau dapat kita rumuskan P sama dengan W per T. Jadi besar energi kedua orang itu adalah 400 watt. Pada saat kita melakukan aktivitas, kita selalu berupaya agar dapat melakukan usaha dengan mudah. Oleh karena itu, kita menggunakan alat bantu atau yang disebut pesawat sederhana untuk membantu melakukan aktivitas tersebut. Berikut ini Ibu akan membahas beberapa jenis pesawat sederhana yang ada di sekitar kita. Selain itu, akan dijelaskan pula keuntungan mekanis dari penggunaan pesawat sederhana. Katrol. Tahukah kamu bagaimana seseorang dapat mengambil air dari sumur yang dalam dengan menggunakan timba? Ini karena orang tersebut memanfaatkan katrol tetap yang berfungsi untuk mengubah arah gaya. Jika tali yang berhubung pada katrol ditarik ke bawah, maka secara otomatis timba yang berisi air akan terkerek ke atas. Keuntungan mekanis katrol tetap sama dengan 1. Karena pada katrol tetap tunggal, gaya kuasa yang digunakan untuk menarik beban sama dengan gaya beban. Berbeda dengan katrol tetap, kedudukan katrol bebas berubah dan tidak dipasang di tempat tertentu. Katrol bebas berfungsi untuk melipatkan gaya, sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda menjadi lebih kecil daripada gaya beban. Katrol jenis ini biasanya ditemukan di pelabuhan yang digunakan untuk mengangkat peti kemas. Keuntungan mekanik dari katrol bebas lebih besar dari 1. Pada kenyataannya, nilai keuntungan mekanik dari katrol bebas tunggal adalah 2. Hal ini berarti bahwa gaya kuasa 1 Newton akan mengangkat beban 2 Newton. Agar gaya kuasa yang diberikan pada benda semakin kecil, maka diperlukan katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem yang terpadu. Katrol majemuk biasa digunakan dalam bidang industri untuk mengangkat benda-benda yang berat. Keuntungan mekanis dari katrol majemuk sama dengan jumlah tali yang menyokong berat benda. Misalnya, jumlah tali yang mengangkat beban pada gambar tersebut ada 4. Tali kuasa tidak diperhitungkan ya. Dengan nilai keuntungan mekanik 4, maka untuk mengangkat benda bermasa 200 kg atau 2000 Newton, diperlukan gaya kuasa sebesar 500 Newton. Roda berporos, sering disebut juga roda gigi atau gear. Roda berporos adalah roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama, berfungsi untuk memudahkan gerak, meningkatkan kecepatan, dan memperbesar gaya. Roda berporos terdapat pada roda sepeda, kursi roda, mobil, sepatu roda, dan sepeda motor.
Bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contohnya adalah tangga, jalan-jalan di pegunungan, mata pisau, dan sekrup. Keuntungan mekanis bidang miring adalah perbandingan antara panjang bidang miring dengan tinggi bidang miring, dengan penjelasan sebagai berikut. Pengungkit. Pengungkit merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai jenis pengungkit dikelompokkan berdasarkan variasi letak titik tumpu, lengan kuasa, dan lengan beban. Pengungkit dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Agar kita dapat mengetahui besar gaya yang dilipat gandakan oleh pengungkit, maka kita harus menghitung keuntungan mekanisnya. Cara menghitung keuntungan mekanisnya adalah dengan membagi panjang lengan kuasa dengan panjang lengan beban. Panjang lengan kuasa adalah jarak dari tumpuan sampai titik bekerjanya gaya kuasa. Panjang lengan beban adalah jarak dari tumpuan sampai dengan titik bekerjanya gaya beban. Pada pengungkit atau tuas jenis pertama, letak titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasanya. Contoh alat yang termasuk ke dalam tuas jenis pertama adalah jungkat-jungkit, gunting, gunting kuku, dan linggis. Pengungkit atau tuas jenis kedua adalah letak bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya adalah gerobak beroda 1, pembuka botol, dan pisau pemotong. Pengungkit atau tuas jenis ketiga yaitu letak titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya adalah pemahat, sekop, penjepit kue, pinset, dan stapler. Selain pada peralatan yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, prinsip pesawat sederhana juga ada yang berlaku pada struktur otot dan rangka manusia. Pada saat mengangkat barbel, telapak tangan yang menggenggam barbel berperan sebagai gaya beban. Titik tumpu berada pada siku, dan kuasanya adalah lengan bawah. Sehingga kegiatan seperti ini dikorelasikan sebagai pesawat sederhana pengungkit jenis ketiga. Pada saat kita berjinjit, tumit sebagai beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Kondisi ini terjadi ketika otot betis mengangkat beban tubuh dengan bertumpu pada jari kaki. Hal ini sesuai dengan pengungkit jenis 2. Pengungkit jenis 1 terjadi pada saat kita menggunakan otot leher untuk menengadahkan kepala. Titik tumpu pada leher berada di antara titik kuasa dan titik beban. Nah, sekarang kalian sudah paham kan tentang usaha dan pesawat sederhana? Supaya kalian lebih paham lagi, kalian bisa mendiskusikan soal-soal latihan yang ada di buku kalian bersama guru dan teman-teman kalian. Tetap semangat belajar, dan sampai jumpa di video ibu selanjutnya.